Kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris tuh namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Jadi aku waktu itu digerakkan betul-betul untuk saudara memberi kepada gereja ini dan orang permasalahin, wah ini gara-gara sebelum jam 2. Karena kalau misalnya gereja tidak berpolitik, apalagi gereja tidak punya suara. Kayak di Amerika sekarang, semua gereja berpolitik. Kalau misalnya naratifnya, gue malas kasih ke gereja, nanti dimakan sama pendetanya. Malas gue kasih ke gereja, nanti pendetanya atur buat sahamnya dia atau ininya dia. Kalau naratif itu terus digaungkan, ya gereja lama-lama bukan cuma akan dimiskinkan, tetapi Injil yang menjadi hati dari gereja itu ya nggak akan berjalan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Masih ingat dengan Geren Lumoindong? Ya, itu adalah salah satu anak atau anak sulung kayaknya dari pendeta besar yang sekarang sudah menjadi dokter. Kemarin sudah dilantik jadi dokter loh, yaitu pendeta besar Dr. Gilbert Lumoindong. Nah, beberapa bulan yang lalu tentu kalian sudah nggak heran lagi ya, atau udah tahu ya kalau beberapa bulan yang lalu beliau pendeta Geren Lumoindong ini sempat terlibat kasus ya, dimana itu kalau nggak salah kasusnya itu terjadi setelah kasus yang dialami oleh ayahnya, yaitu pendeta Dr. Gilbert Lumoindong. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan kepada kalian semua sebuah video. Jadi pendeta Geren Lumoindong ini, tapi saya nggak yakin apakah sekarang pendeta Geren Lumoindong ini masih berstatus pendeta atau bukan ya. Karena terakhir sih kan saya mendengar kabarnya ya, mendengar isu katanya beliau mengundurkan diri dari kepastoran, beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang pendeta. Mungkin beliau masih seorang gembala ya di gerejanya, tapi saya kurang yakin apakah dia masih menjabat sebagai seorang pendeta atau tidak ya. Karena isu terakhir itu katanya sih beliau mengundurkan diri dari kepastoran, dari statusnya sebagai pendeta. Dan di sini saya ingin men-sharingkan kepada kalian semua. Jadi beliau itu pendeta Geren Lumoindong ini melakukan podcast bersama Grace Tahir ya. Grace Tahir di podcastnya, dan ini sangat seru sekali kalau saya lihat ya. Kalian juga harus tahu nih sebetulnya. Jadi sini saya sharingkan cuplikan-cuplikannya, dimana dari podcast ini kita banyak belajar ya, karena pembicaranya sangat seru sekali. Dan apa sih yang menyebabkan pendeta Geren Lumoindong ini ingin berhenti dari kependetaannya atau kepastorannya? Apakah gara-gara masalah yang dialaminya kemarin, ataupun ada hubungannya dengan masalah keluarga yang dialami oleh beliau? Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di sini? Pendeta Geren Lumoindong itu menceritakan atau memberikan klarifikasi juga mengenai video yang viral dulu ya, tentang katanya jemaat harus transfer perpuluhan sebelum jam 2 siang karena Roh Kudus membisikkan, dan itu semua dijelaskan di klarifikasi di video ini. Baiklah sahabat terang kemuliaan, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung saja menyaksikan seperti apa sih videonya, seperti apa sih podcastnya yang dilakukan oleh Geren Lumoindong dan Grace Tahir. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita saksikan apa sih yang dibicarakan di podcast Grace Tahir oleh pendeta Geren Lumoindong. Selamat menyaksikan. Menjadi pastor tuh berapa lama? Kalau pastor kan ordain ya. Aku ordain itu seingat aku 2016. Terus, tapi sebelum itu sudah terus melayani ya sebagai gembala dan pelayanan gereja yang lain. Iya, jadi setelah itu baru melayani sebagai gembala KKR gitu. KKR is like event-event besar gitu. Dan itu karena ayah kamu menginspirasi kamu, Tuhan menginspirasi kamu, benar? Tuhan yang menggerakkan hati saya, Papa yang pave the way. Okay, alright. So I think we have that
in common, right? Cuma beda bisnis. Iya. Ya. Kamu apakah masih tetap jadi pastor di gereja kamu? Pastor kan bahasa Latin artinya gembala, gitu. Nah, jadi kalau kita di bawah organisasi GBI, kita ada tata gereja yang yang menjadi dasarnya. Nah, kalau sekarang saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pendeta. Kenapa? Karena saya mau fokus kepada perjuangkan hak saya untuk bertemu anak-anak saya yang dijamin Undang-Undang Indonesia dan juga dijamin Undang-Undang Australia. Nah, saya keluar dari kependetaan itu karena saya lihat gini, pendeta itu bukan sebuah pekerjaan tapi panggilan. It's a calling gitu. Like if you're a businessman, wherever you're placed, you're gonna make money gitu. Tapi ada jiwa fightingnya dan dimanapun saya ditempatkan, saya mau melayani, saya rindu melayani, and I know I will get back soon. Nah, ketika aku mengundurkan diri, ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan dan tanpa ada pembuktian dari tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang bahwa istri kamu masih nikah atau udah cerai? Masih menikah, saya nggak diceraikan dan nggak bercerai. Istri kamu menuduh kamu sesuatu hal di Australia? Saya bilang biasanya modus operandi seperti itu. Tetapi di kasus ini apakah terjadi demikian? Saya tidak bisa confirm dulu untuk saat ini. Sebenarnya yang terjadi adalah we've lived a bit separately gitu, dan waktu itu dia yang mengajukan untuk kita live separately karena kita ada pertengkaran. Habis itu kalau di sana tuh langsung dipanggil polisi sama tetangga. Nah, pertengkarannya nggak ada kekerasan fisik atau apapun, tapi suara yang tinggi. Nah, dari situ she wants to, ya kita kalau nggak pisah dulu sebentar, but we're still together. Di Alkitab ada ayat yang berkata tidak apa-apa berpisah untuk sama-sama berdoa, introspeksi diri. So I agree with that. Tapi lama-kelamaan itu justru berapa lama? Dari yang planet 2 months jadi 6 months. 6 months itu kamu pisah terus? Dari situ tiba-tiba ada sebuah kertas yang membuat polisi itu punya hak untuk mengkriminalisasi aku kalau misalnya aku mengkontak, berbicara dan sebagainya. And honestly, it's a bit hard for me to talk about this karena ini pertama kali saya terbuka, apalagi di forum yang lumayan besar gitu. Selama 6 bulan tersebut, ketika kamu berantem dan live separately itu, apakah masih mengontak anak-anak kamu dan istri kamu? Masih punya hubungan. Masih ngobrol? Masih ketemu juga? Right then we were living, half of the time we're living one roof. Tapi kamu bilang kan udah live separately kan? Jadi kalau di Australia itu ada yang granny flat, jadi kayak nyambung rumahnya, ya nyambung rumahnya tapi beda kamar. Jadi kamu masih ketemu lah, tapi begitu dengan masalah sampai satu hari itu ada surat. Surat itu surat apa sih? Maksud saya boleh tahu nggak sih? Suratnya adalah pokoknya surat yang mencegah dari aku bertemu dengan istri, berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak selama 3-4 tahun. Anak-anak disertakan. Jadi bukannya aku kasar kepada anak-anak, tapi anak-anak disertakan di situ. Jadi dia memakai surat itu untuk klaim kepada court atau the law
untuk restraining order dari kamu kepada keluarga ini. Iya, jadi restrain me from that, and itu yang one-sided, dan everything that's one-sided gitu isn't fair, you know. Kalau misalnya you see the lady justice, kan justice is blind, dia lihat yang mana yang salah yang benar. Nah ini benar-benar kalau di Western world timpang sekali kepada kalau perempuan ngomong harus dipercaya gitu. Kamu nggak bisa gini loh, appeal atau deny or whatever it is, nggak bisa. Bisa appeal if I use a lawyer, if I have enough money untuk sewa Australian law practitioner. But you do have money, to be honest. I mean, you're not poor. Honestly, back then I was poor. I had to live in my car for a few days. I had to live in people's houses, live on sofas, because... Sorry, kamu kan di Australia, mana bisa bilang poor banget maksud saya. Because when I lost my family, everything goes to the family, and I lost everything. How about your father? Kan your father not poor. Now that's another story. But it's linked gitu maksud saya gitu loh. Kenapa kamu nggak pakai lawyer juga untuk appeal? Maksud saya itu pertanyaan saya. Why? Because beda approach antara Gen X sama my age. Oke, gimana? Tell me. Beda approach di mana kalau di Indonesia hukum itu untuk fight, untuk bercerai. Kalau di Australia hukum itu untuk kita duduk mediasi, untuk kita ngobrol berdua. Alright, jadi kamu ada mediasi juga ternyata kan? Karena aku nggak disetujui pakai lawyer, aku nggak di-fund pakai lawyer, dan aku nggak di-fund selama di Australia. Oke, ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Have faith that God will open the way. That's all. Dia nggak pernah offer bilang, oke, I'll find a lawyer, we'll go back to Australia, bla bla bla, nggak ada. Selama proses 3 tahun ini, sebetulnya apa sih tujuan istri kamu? Oh, you have to ask her. Maksudnya, what does she want actually? If she wants a divorce, if she wants a divorce, udah terjadi. Jadi bukan divorce dong? I have no idea. That's why ini aku udah belajar Alkitab 4 tahun. Kita sekolah belajar Alkitab 4 tahun. Setelah itu aku punya komentari 8.000 buku untuk belajar ekspositori dari setiap ayat-ayat. Sampai hari ini aku nggak ngerti perempuan. Sorry, your parents juga belum kontakkan sama ini ya, sama anak-anak? Kontak kan sama anak-anak? Ada, sama 3 tahun ini? Ada. Terus gimana anak-anak kamu? I have no idea. Your parents nggak kasih tahu kamu? Hmm? Why? Are you in a good relationship with your father? In a way, right now we're still figuring things out. Okay. Tapi before it was okay. Jadi aku kan mengajukan pengunduran diri harus ke my dad gitu. We've talked a lot, and there's something that we don't see eye to eye. Dan ini semua karena kasus istri kamu dan anak-anak kamu mulainya iya. Alright, okay. Jadi kemarin kasus ayah kamu viral, apa yang dikatakan itu, kamu know nothing about it, of course. I know from the news. Yeah, of course in the news. Maksudnya kamu tidak ada pribadi behind the scene, know anything. Behind the scene, I know everything. Itu bercandaan dia sama Ustadz Yusuf Mansur, sama Gus Mitfa. It's sebenarnya itu isu yang digoreng. Isu digoreng menurut kamu, bukan penistaan agama. Ketika itu terjadi, saatnya lagi saat apa? Pokoknya lagi ada saat penentuan penting terjadi, makanya isu itu diangkat. Oke. Gitu. Tapi kenapa ke your father ya, maksudnya? Jadi ada oknum-oknum tertentu yang kurang suka bahwa papa mendukung adik aku yang ada di merah mencalonkan. Begitu. I see. So it's politics juga. Politics. That's why I say everything is politics. Church is politics. Ya di Indonesia apalagi, religion, agama dipakai untuk berpolitik. But it's interesting ya, you said religion is politics ya. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya mestinya gereja itu tidak boleh ada politiknya, ya kan? Nah, ketika ayah kamu masuk viral nih beritanya kemarin, kamu tahu bahwa kamu juga terseret loh, yang di Zoom. Kamu berbicara tersebut. Itu terjadinya itu sebelum kasus tersebut kan, Zoom itu? Itu 2020 dan itu lama sekali berarti. Udah lama sekali, dan itu bukan buat aku pribadi, itu buat gereja yang di situ, karena gereja itu fokusnya penginjilan pada saat Covid. Okay. Nah, jadi aku waktu itu digerakkan betul-betul untuk saudara memberi kepada gereja ini, dan orang permasalahin, wah ini gara-gara sebelum jam 2 katanya dia mau ke Paris ngambil euro apa-apa. Pokoknya all those stuff lah. Okay. Nah, for me like even with my dad being viral dan sebagainya, ya aku ngerti gitu bahwa di Indonesia yang paling seksi itu adalah agama, seks, sama narkoba. Really? Okay. Bener nggak?
Dan saya nggak setuju ketika Ibu Grace misalnya bilang religion itu harus bebas dari politik. Politik adalah sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang direncanakan. Konspirasi dan politik itu bedanya cuma beda semantik kalau menurut aku. Nah kayak misalnya kayak gini, kita punya tata gereja, ini kan sebenarnya politik. Beberapa orang berkumpul, oke, apa yang kita harus lakukan for the greater good. Cuma ini kan bedanya antara aristokrasi, oligarki, atau demikian. Tetapi kalau ini benar-benar kita lakukan dengan pure intention, pure heart, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apa, tapi cari jiwa. Ya, oke. Kalau kita masalah agama sekarang ya, I do believe kata-kata religion itu sebetulnya man-made. Let's put it that way, oke. Kalau kita lihat di Alkitab, saya kan juga maybe not as much as you in terms of Alkitab, saya juga tidak mengerti juga bahkan bingung, bahkan saya pun kadang mengerti di Alkitab juga. Tapi intinya like when we look back in those days di buku Kisah Para Rasul tentang pembangunan gereja tersebut itu sangat indah. Kita melihat bahwa semua itu benar-benar dibikin equal satu sama yang lain, right? We saw that happening. Kita tahu buku Wahyu pun, kita tahu what kind of church yang Tuhan inginkan dari awal. Which is of course the Church of Philadelphia, bukan the church yang lainnya itu, right? Tapi along the way kita lihat surat-surat Paulus kepada ministry daripada surat Paulus itu, kita melihat bahwa ada degradasi pada gereja, right? And I believe that until today itu masih terjadi. Nah, salah satunya menurut saya pribadi ya, tapi kamu silakan boleh disagree with me, and I don't want to offend anybody, adalah the politicization of religion with God's name. Ini saya ngomong gereja kamu ya, saya tahu gereja di seluruh dunia terjadi demikian. Contohnya ada gereja-gereja, mungkin individu-individu dalam gereja-gereja tersebut yang pakai nama Tuhan Yesus untuk menggalang dana untuk pribadi. Saya tahu satu kasus dari luar negeri punya pastor terkenal sekali, saya tidak sebut namanya, datang ke Jakarta, ketemu dengan ayah saya, minta dana besar, aku tahu juga. Tahu kan, untuk kepribadian private jetnya dia. Right? I have seen cases like this both in Indonesia and outside loh. So do you agree bahwa ada gereja-gereja dan sebetulnya bahwa politics should not happen in the church? Itu harus gimana kita define politik dulu in the church, karena kalau misalnya gereja tidak berpolitik, apalagi gereja tidak punya suara, kayak di Amerika sekarang semua gereja berpolitik. Kalau misalnya gereja leaning towards democratic values, berarti gereja percaya aborsi, berarti gereja percaya same sex marriage, gereja percaya all those pronouns, all those values within the Democratic Party itself. Jadi politisasi dari gereja itu sebenarnya harus dimurnikan, dibersihkan, bukannya didiskriminate bahwa karena ada ekses-ekses demikian, karena ada 1-2 orang yang mencari keuntungan atau dan saya juga kritik sekali pernah ada pendeta datang ke Indonesia untuk build fasilitas di luar yang nggak akan ada benefitnya buat Indonesia. Ngapain lu buat gitu? Aku benar-benar walk out di situ dan aku benar-benar tegur itu, padahal itu senior sekali dalam pelayanan gitu. Jadi kalau for me gereja harus lebih politik in terms of bagaimana kita influence jemaat. Kalau gereja sekarang yang dilihat adalah pendeta mewah, pendeta hedon, pendeta ini. Kalau menurut saya itu adalah sebuah naratif dan stigma yang coba ditanamkan supaya gereja dimiskinkan. Maksudnya kenapa gereja dimiskinkan? Bagaimana nanti gereja kasih makan misionaris? Bagaimana nanti bayar listrik? Bagaimana nanti sewa maintenance gedung? Bagaimana nanti mau ada pembangunan gereja lain? Kalau misalnya naratifnya, gue malas kasih ke gereja nanti dimakan sama pendetanya. Malas gue kasih ke gereja nanti pendetanya atur buat sahamnya dia atau ininya dia. Kalau naratif itu terus digaungkan, ya gereja lama-lama bukan cuma akan dimiskinkan, tetapi Injil yang menjadi hati dari gereja itu ya nggak akan berjalan. Kita harus lihat ekses-eksesnya apa, aturan-aturannya apa. Nah, di Indonesia ada nggak aturan mainnya? Bahwa gereja itu minimal berapa? We have to treat gereja kayak NGO, non-profit. Makin gereja itu besar, makin beberapa tahun masa kerjanya, masa bakti dari pendetanya, wakil gembalanya, mereka deserve a certain portion. Bahkan di tata gereja ada persenannya diatur berapa persen, ada berapa persen buat apa, tergantung dengan penghasilan atau tergantung size dari congregation-nya begitu. Tapi saya mau sedikit get to that point yang bilang bahwa kalau pendetanya hedon hidupnya, kita tahu ada satu Instagram account kalau nggak salah ya yang tentang jamnya kayak gini. And then you said ini adalah satu plot untuk memiskinkan gereja, biar orang tidak mau nyumbang lagi.
that's exactly what happened. Karena mereka melihat pendeta kayak begitu, ngapain gue buat kasih uang buat pendetanya hedon? Nah, pertanyaan saya kenapa in the first place pendetanya harus hedon? Terutama kalau mereka adalah full time yang main gereja. Beda misalnya contoh kamu seorang pastor, tapi kamu ada bisnis lain nih, yang kamu memang mulai, that's different because you have income from your other business, then you want to do your terserah kamu. Tetapi kalau kamu adalah seorang full time pastor atau pelayan Tuhan, then you should also be aware dong. That you should not be like wearing all those watches and all that. That's the point yang saya merasa agak tidak setuju. Kalau for me gini, if you give me Patek Philippe yang paling mahal, Patek Philippe Tiffany atau Patek Philippe apa atau AP, Audemars PG, aku nggak suka jam. Aku pakai Apple Watch karena aku suka mati lagi. Karena aku suka ada notifikasi, aku suka ada apa gitu. Nah, ada pendeta yang khotbah yang sama yang what you said, dan dia simple. Tapi dia punya lukisan harganya 2 miliar, 4 miliar. Agree. Nah, saya merasa itu juga something problematic. Kalau for me gini, lah dia udah melayani berapa tahun? Kalau dia pakai, kayak misalnya for me, aku dari gereja ada gaji, ada tunjangan. Tetapi ada juga aku pelayanan melayani orang-orang. Aku pelayanan misalnya ke politikus yang istrinya sakit, wakil ketua partai gitu. Aku melayani dia, tiba-tiba sembuh gitu. Nah, dia kasih dia kasih uang atau kasih jam atau kasih tanda terima kasih. What should I do with it? Saya segini ya, soalnya kita kan sekarang ngomong Alkitab nih ya. We know that Yesus ketika dia di bumi atau bahkan rasul-rasul yang semua, Paulus bilang apa? Dia sendiri kerja dengan tangannya sendiri. Dia seorang pembuat tenda. Dia bukan walaupun dia melayani Tuhan, melayani gereja-gerejanya pada time, but he was still working full time for his own business. You see what I mean, right? So even then, ketika Paulus itu dia pergi kayak begini, dia tuh tidak membebankan jemaatnya, right? He lived a simple life, right? So how come today when you said, okay, somebody give you a watch, okay, I'm not saying that you have to deny whatever, I don't know, that's itu kan Roh Kudus yang memimpin kamu harus harus ya, Darren. Tetapi apakah harus menunjukkan hal-hal tersebut to the point sampai menjadi orang tersandung? Kita kan bilang orang juga nggak mau nyumbang, nggak mau gereja karena pastor kayak begitu, jadi turn off. Kalau for me gini, kalau kita ngomong kayak gitu, kita harus ngomong soal konteks gereja di Indonesia. Konteks gereja di Indonesia tidak terima seperti itu karena apa? Karena wealth gap-nya terlalu besar. Jangankan pendeta, orang politik aja pakai barang mewah, itu pasti langsung dilihat kayak, ini berani, karena dilihat makan duit rakyat, gitu otomatis. Karena wealth gap-nya. Nah, itu yang sedang terjadi di gereja. Di Alkitab dikatakan bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Gitu. Right, hidup dari Injil loh, tapi bukan hidup mewah dari Injil. That's two different things menurut saya. Well, sustainability is correct. Food, clothing, shelter proper. Tapi nggak excess menurut saya. That's the difference. Daripada sekali makan 15 juta, alangkah lebih baik kalau misalnya beli jaket 15 juta. Do you agree? This is about pastor atau sebagai general? General dulu. Oh, general, of course. I would not spend 15 million for clothing. I mean, for food, yes. Iya kan? Of course. Nah, tetapi ada sama seperti itu, kayak pendeta. Pendeta juga ada yang spend-nya, dia nggak baju simple apa-apa, tapi sekali makan, dia botol wine-nya mahal, dan ini, dan ini. Dan sekali lagi, yang keep accountable dia siapa? Yang keep accountable dia pertama, namanya Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 18 bahwa dia yang convict us of sin. This is too much, this is excessive. Nah, tetapi bukan dari omongan orang. Kalau omongan orang, aku pakai jaket harganya 700.000 aja, orang kan bilang, ih hedon tuh, jaket aja 700.000. Padahal ya, if we go to the malls, how much are the jackets gitu? That's itu hal disayangkan ya menurut saya, Garen ya, bahwa karena sekarang apa dibilang, saya makanya bilang kalau sedang hedon tuh semuanya, bukan cuma masalah yang jaket atau di luaran ya, tapi bilang makan sampai kayak begitu atau ada painting dan lain sebagainya. That's the unfortunate thing, bahwa karena normalisasi daripada yang bilang apa terjadi, so more and more pendeta bahkan yang muda-muda itu merasa bahwa ya it's normal if I spend whatever amount excessively for food, because saya bilang tentang Roh Kudus. Roh itu kan bukannya hukum, you know, right? So people can have two different Roh Kudus berbicara loh. Like say maybe let's say example buat kamu, kamu merasa 1 juta itu mahal, buat saya 1 juta itu murah. Itu kan saya bilang Roh Kudusnya aman, kamu urus aman. Who can say who's right? Nobody, because it's the Roh Kudus. Ya kalau for me, as long as it's ya sekali lagi perbandingan gereja adalah NGO. Jadi kalau misalnya CEO ini misalnya baru mulai,
tiba-tiba dia nggak ada warisan, nggak ada apa, betul-betul dari uang jemaat gitu loh, dia perpuluhan, ya itu salah banget. Itu harus ada audit. Our church is like that, you know. Our church nggak ada organisasi NGO loh. Maksudnya comparisonnya ke NGO gitu loh. Kalau CEO-nya udah kerja 15, kalau CEO-nya udah kerja misalnya 30 tahun, masa dia nggak deserve salary lebih dari 10 juta? Gini, kalau kita mau gereja saya ya, boleh saya ngomong saya Ibu gereja di mana? GSJK, Gereja Kristen Jemaat Kristus. Oke, yep. Alright, it's a small, much of course compared to the base, it's still very small. Kalau kita itu lebih kayak begini loh, kan kamu tahu Pak Tahir juga salah satu penatua, kita penatua di gereja. Ada berapa penatua dia doang saja, tidak ada CEO di perusahaan di gereja kita, ya kan? Kalau Pak Tahir mau kasih pribadi kepada ini, he will give. Ya contohnya, tapi nggak pernah excessively. Misal contohnya tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi the rest of the full timers semua itu mereka masih tinggal di gereja masing-masing dengan I would say minimum living situations, you know. And I'm grateful because they are the people menurut saya yang quite pure in their hearts gitu. Tapi ini gini ya, saya nggak mau bilang gereja kamu itu tak di sini kita nggak penting lah itu lah ya. And that's fine. Tapi back to your situation. Kamu bilang kan Roh Kudus. Nah ini dia yang pertanyaannya. Kamu tadi pas lagi di Zoom itu kan bilang Roh Kudus memimpin kamu harus orang jam 2 dan lain sebagainya. Bisa share nggak sih, like when you hear Roh Kudus itu ngomongannya kayak gimana sih? Orang masih bingung di hal tersebut soalnya. Karena orang melihatnya cuma video 2 menit. Orang nggak lihat track record aku selama 10 tahun pelayanan mujizat. Aku di ibadah bisa bilang sama orang, Bu, sebelum ibadah ini berakhir, Ibu akan berjalan di kursi roda. Dan itu videonya ada, happen beberapa kali. Nah, apakah lebih susah mana? Lebih susah bilang Roh Kudus gerakan ini. Dan itu bukan sekali 2 kali. Aku sebulan sekali ada ibadah kesembuhan, 4 jam, 6 jam, yang sembuh udah ratusan. Dan sekarang dari track record pelayanan aku 10 tahun, yang sembuh mungkin udah ribuan gitu. Bahkan ada yang nggak bisa punya anak, anaknya lahir jantungnya di mana, apa-apa. Udah 13-14 anak yang dinamakan Geren, karena aku karena lewat Tuhan lah gitu aku doakan. Jadi sekarang kalau for me, kalau misalnya mau bener nggak nih dari Roh Kudus, ya lihat track record orangnya, bener nggak dia tuh yang dia claim itu happen gitu. So for me it's that. Dan yang kedua, nggak pernah dipaksa. Pernah nggak dipaksa? Bu, kasih nggak Bu? Awas ya Bu, kalau nggak ngasih ya. Gitu. Pasti kan kita persuasif, mau itu apapun, misalnya kayak UNICEF deh, itu pinggir jalan, Bu tolong tanda tangan, Bu tolong ini, Bu tolong ini. Ya kalau kita tergerak mau beri, kalau ini beri, tapi ya itu. Yang sekarang saya lagi mau lihat adalah fake news yang cuma nyari clickbait. Fake news yang cuma bilang ini diduga mendorong transfer, ada netizen komen, itu bisa jadi berita. Dan ini kan fake news semua gitu. Mereka yang menggoreng-goreng isu. Oke, that's a fair point. Berarti kan udah ada track record dan lain sebagainya. Nah, kamu tadi bilang kamu kan suka sering sembuhkan orang selama 10 tahun ini, ya kan? But you said kamu tuh juga ada kena depresi karena kasus kamu terjadi hari ini, ya kan? Sebenarnya depressionnya started when I was in kuliah. Oke, sudah ada depression. Jadi kamu pernah bagaimana nih mengreconcile ya antara kamu punya sebenarnya orang lain, tapi kamu punya penyakit? Paulus bilang bahwa dia ada di dalam daging, 3 kali dia minta Tuhan ambil, tapi Tuhan bilang dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nah, aku harus hidup dalam 2 paradoks. Paradoks yang pertama, semua yang sembuh bukan karena aku, semua karena Tuhan. Nggak ada campur tangan aku sedikit pun untuk kesembuhan. Yang kedua, aku juga harus ada paradoks di mana semua itu karena saya. Bukan, wah gue nyembuhin, tapi semua karena saya itu artinya I have to prepare well, I have to pray, I have to know what I'm saying, I have to benar-benar make people worship, I have to pray fervently supaya orang disembuhkan. Jadi 2 paradoks ini itu yang ketika aku udah mulai sombong, aku ingat, ini not about me. Ketika ada yang nggak sembuh and I'm down, aku ingat, oh iya, gitu, ini semua Tuhan, gitu. Jadi 2 paradoks ini yang keep me going gitu. Jadi kamu sekarang masih depresi atau bagaimana? Depression itu kan something yang kalau for me tendensius gitu maksudnya. Jadi nggak bisa dibilang orang itu kayak sembuh total gitu. Ya, it's something yang can come back gitu. Dan payungnya besar kan depression, dari bipolar, PTSD dan whatever the name is called gitu. Nah, the church believes bahwa didoakan bebas gitu, beriman bebas gitu. Do you believe that? I believe bisa
Bisa, karena depression itu ada 4, ada situational depression, bisa last for 3 to 4 weeks, perubahan di makan, tidur dan sebagainya. Yang kedua ada di spiritual depression, bisa, yang ada roh gitu, yang ada profilnya di Alkitab juga. Nah, terus habis itu ada clinical depression atau chemical imbalance, jadi betul-betul kimia di otak nggak stabil. Yang keempat, kalau misalnya kena influenza atau enggak sakit di bagian GERD, dan sekarang banyak yang itu karena sakit di bagian GERD, most of our hormones itu dari gut. Benar. Nah, itu efek ke depresi itu. Gitu. Saya suka dengar tuh banyak orang gereja, orang Kristen mengatakan, oh kalau penyakitnya mental, termasuk depresi tadi tersebut, doesn't matter which one, asal beriman pasti bisa sembuh. Kalau masih sakit, masih depresi, berarti kamu kurang imannya. Setuju nggak dengan statement tersebut? Depresi itu penyakit yang paling demonize di gereja. Kalau misalnya orang cancer didoain, ditemenin. Kalau orang diabetes diingetin minum obat. Kalau orang depresi, udah doa, jangan ke psikiater, ini lu pasti ada salah, lu pasti ada ini, gitu. So depression is the most demonized one, apalagi ketika sudah ke psikiater, sudah minum obat. Substance itu di gereja itu sangat sebenarnya kelihatannya haram gitu. Pokoknya yang bagus, yang kudus tuh yang boleh dipakai cuma ekaristi atau perjamuan kudus atau minyak urapan. Selain daripada itu dari iblis gitu. Okay. But you don't believe that, Mas Wai? Maksudnya kamu speak out more nggak about this whole situation with depression? I do speak out about it, and for me, it's one of the ways to change the stigma that it's okay. Bukan cuma I always say, it's okay to have depression, but it's not okay to not fight it. You have to fight it. Fight-nya dengan apa? Dengan cari pertolongan, bahkan dengan minum obat, you fight it, gitu. Jadi nggak selalu dengan doa, iman, walaupun itu sangat membantu dalam ini kesembuhan. Dengan gitu. hanya iman atau doa saja, tapi ada bantu ekstranya. Yes, begitu. Okay, my last question, dengan apa yang terjadi dengan kamu saat ini, right? Banyak gejolak di hidup kamu, masih muda juga, ya kan? Tadi Bang, kayak umur 24 ya, atau 22 ya, kamu bilang tadi. Berasanya gitu, berasanya masih gitu. Bagaimana sih kondisi iman kamu saat ini? Your faith? Honestly, I am thankful that it's happening to me at this age. Ini betul-betul the biggest storm atau masalah yang paling hurtful yang seseorang bisa alami, dipisahkan dengan anak-anaknya, dan betul-betul di isolation dan sebagainya. I always try to look at the bright side. There are hard days, tapi I look at the bright side, di mana Tuhan, aku bersyukur terjadinya sekarang karena Tuhan lagi mau membangun fondasi yang kuat for my life, dan nanti di depannya ya saya percaya if you can already go to a big storm, a little storm won't matter gitu. Jadi kamu tidak pernah blame Tuhan tentang apa terjadi dengan diri kamu? Tentang blame Tuhan ada satu ayat yang aku selalu ingat, yaitu Yunus 4:4. And I hope you can memorize this verse too. Yunus marah sama Tuhan, Tuhan bilang gini di Yunus 4:4, layakkah engkau marah? Kayak mau marah sama Tuhan, tapi layak nggak sih kita marah sama Tuhan? Kayak ya ampun, ada ciptaannya gitu. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi cuplikan yang saya sharingkan untuk kalian semua tentang perbincangan antara Geren Lumendong, pendeta Geren Lumendong dan Grace Tahir di podcastnya. Untuk video lengkapnya kalian bisa kunjungi langsung ke channelnya Grace Tahir ya. Dan kiranya apa yang disampaikan, apa yang diperbincangkan bisa memberkati kita semua. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Dan kita dapat mencernanya dengan baik. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan tentunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe. Dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia.
barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.